Rahayu, para kadang kita berjumpa lagi pada tayangan Jagat Talit. Kali ini memasuki episode yang ke-56. Kali ini kita mencoba dalam tema babak baru, yaitu tentang roh kasih. Para kadang setelah beberapa tayangan terdahulu kita semua juga sudah mengenali apa itu roh akal. Sekarang menginjak bagaimana kita mengenali lebih lanjut apa saja yang ada di dalam diri kita, roh apa saja yang sesungguhnya menaungi kita sehingga kita bisa beraktivitas baik dan kita bisa menjadi manusia sesuai dengan apa yang dikehendaki Gusti. Pada tayangan kali ini saya mencoba untuk mengajak para kadang mengenali apa itu yang disebut roh kasih. Jadi para kadang di dalam tubuh manusia sesungguhnya itu terdiri dari banyak roh. Roh-roh ini mempunyai peran masing-masing yang membantu di dalam proses diri kita secara otomatis, dan ini kadang manusia tidak menyadari peran serta ini. Justru lebih cenderung manusia menganggap bahwa yang namanya roh itu satu, menggerakkan semuanya. Nah, dalam Jagat Talit itu ada pengertian sendiri, sebab setiap organ, setiap ornamen yang ada di dalam diri manusia itu mempunyai spesifikasi sendiri, mempunyai kekhususan sendiri, dan mempunyai peran serta tugas yang berbeda-beda. Nah, inilah semua komponen-komponen organ tersebut ini ada yang mengendalikan. Nah, itulah mengapa di dalam Jagat Talit itu ada pengertian, ada pemahaman bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu dinaungi oleh roh, yang mana roh tersebut itu sesungguhnya itu tersebar di dalam organ-organ tersebut untuk menjalankan tugas dan perannya, sehingga terkadang organ-organ kita ini bisa berlangsung menjalankan tugas seperti yang didhawuhkan Gusti. Nah, peran yang telah dilakukan tersebut akhirnya tubuh manusia ini bisa berfungsi baik, sehingga manusia itu bisa menjalankan aktivitasnya, menjalankan peran secara keseluruhannya itu juga dengan baik. Maka dengan demikian manusia yang bisa berinteraksi dengan rohnya yang ada di dalam diri itu juga menjadi bagian ciri-ciri manusia yang utuh, manusia yang memahami peristiwa yang ada di dalam dirinya dan bisa memaknainya. Sebab peristiwa-peristiwa yang ada di dalam diri ini menuntun setiap manusia mengenali siapa Sang Penciptanya. Begitu kadang ini gambaran umumnya seperti itu. Nah, kadang roh kasih ini adalah roh yang bernaung di dalam diri kita, yang menuntun bagaimana diri ini, kita ini bisa mengenali Sang Pencipta. Roh ini memberikan kita kekuatan untuk lebih daripada sekedar seonggok daging saja. Roh inilah yang bisa nanti menumbuhkan kekuatan di dalam rasa kita, yang bisa mengenali siapa diri kita, siapa sesama kita. Roh kasih inilah yang akhirnya menuntun kita semua bisa mengerti peristiwa kasih, bisa mengerti misteri dari kehidupan ini, di mana Gusti memberikan kekuatan di dalam diri manusia itu, salah satunya adalah kekuatan kasih. Jadi kasih itu tidak bisa
muncul secara tiba-tiba perkataan, tetapi kasih itu juga mengalami pertumbuhan. Kasih di dalam kehidupan manusia itu juga mengalami seperti pohon yang awal mulanya juga hanya mengenal sebatas kasih yang sederhana, lambat laun berkembang setelah kita mengetahui pengetahuan di dalam rohani kita, mengenali tentang Sang Maha Pencipta di dalam diri kita, sehingga kasih itu bisa ngerembaka, tumbuh luar biasa. Nah, jadi kasih itu memerlukan sebuah perjuangan dari kita untuk membentuk. Kasih itu tidak seperti dibayangkan begitu kita terlahirkan wujudnya bayi. Kasih itu paketnya juga sudah sempurna seperti itu, tidak. Kasih itu juga butuh mengenali alam lingkungan kita. Kasih itu nanti juga harus terhubung dengan pengetahuan-pengetahuan, sehingga kasih ini nanti menemukan jalannya sendiri dalam rangka kita berlabuh dalam dunia ini, dalam perilaku kita, dalam membentuk dharma-dharma kehidupan kita. Jadi banyak yang harus kita pahami, tidak hanya sekedar kita berbicara kasih itu seperti itu, tetapi kasih ini adalah kasih yang harus kita kenali, kasih yang selama ini itu mengayomi kita, menuntun kita kepada kekuatan-kekuatan ilahi. Kasih ini juga tidak bisa berdiri sendiri, kasih membutuhkan dukungan dari yang lainnya supaya kasih itu nanti bisa berubah menjadi sebuah tindakan. Maka begitu perkataan indahnya kehidupan manusia itu tidak hanya sekedar kita diberi daging, tetapi juga kita diberikan rasa di dalam diri kita. Rasa inilah yang nanti akan menuntun kita kepada sebuah kekuatan di mana kita itu bisa mengenali, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama kita, sehingga kita menjadi sempurnalah menjadi manusia. Nah, jadi perkataan kenapa manusia itu diberi roh kasih? Inilah yang menjadi pertanyaan banyak orang, di mana kenapa manusia diberikan roh tersebut sehingga manusia itu bisa menjalankan tugas dan perannya itu yang sebagaimana mestinya. Ya, satu sisi Allah memberikan kita roh kasih yang bisa menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan sesuai dengan citra Allah, citra Gusti. Di sisi lain, Gusti juga memberikan aturan-aturan mendasar bagi kehidupan manusia. Nah, aturan-aturan yang telah diberikan kepada manusia ini sesungguhnya jawabannya adalah kasih itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, kalau kita supaya tidak melanggar dari aturan-aturan yang sudah diberikan kepada kita, ya kita kuncinya adalah mengenali kasih itu secara utuh. Nah, jadi kasih yang diberikan kepada kita sebagai manusia tentu saja pemberian dari Gusti yang hanya bukan untuk wangun-wangun saja, bukan hanya untuk pelengkap saja, tetapi lebih daripada itu, justru kasih inilah yang nanti bisa menempatkan pesiaran kehidupan kita, perilaku di dalam kehidupan kita itu tepat seperti apa yang dikehendaki Gusti, seperti apa yang dicitrakan Gusti sendiri. Sebab di dalam kehidupan manusia sudah semestinya setiap perilaku dharma kita di dalam kehidupan ini semuanya harus dilandasi dengan kasih. Nah, untuk itu kita menjadi tahu bagaimana pentingnya kasih ini di dalam kehidupan kita. Nah,
bagaimana kasih ini menjadi hukum yang harus kita pahami saat kita nanti itu akan nyawiji dengan Gusti. Sebab satu-satunya cara untuk kita bisa menyawiji atau menyatu dengan Gusti adalah salah satunya adalah kasih itu sendiri. Sebab kalau kita bisa menjalankan kasih itu sesuai dengan kehendaknya yang telah dituntunkan lewat budi kepada kita, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang baik. Nah, berbagai macam permasalahan kehidupan kita di dalam hidup ini tentu saja akan mudah untuk bisa dimurnikan sehingga kita menjadi layak dan pantas. Nah, begitu para kadang bagaimana pentingnya kasih ini. Kasih ini juga didorong oleh Roh. Nah, di mana nanti kasih ini akan menuntun kita kepada pengetahuan-pengetahuan yang kita tangkap lewat indera kita, yang menjadikan kita semakin paham siapa sesungguhnya Gusti yang ada di dalam kehidupan ini. Itu terkadang semoga sekilas tentang prolog roh kasih ini bisa memberikan kawruh yang baik bagi perjalanan rohani panjenengan. Matur nuwun, rahayu.